Kayaknya kalau untuk materi kan sesuai silabus kita udah habis ya dari silabus atau BRP, bahan rencana pengajaran itu udah selesai dari YOLO terakhir. Terus materi sudah disampaikan semua. Terus nanti di hari ini saya akan memberikan petunjuk teknis ke teman-teman untuk tugas proyek kelompok yang udah kita bahas dari awal. Jadi memang rencananya kan tugas ini nanti akan ada presentasinya ya di pertemuan ke-15 dan seperti yang saya bilang, nanti nilai tersebut akan dijadikan sebagai passing grade, apakah bisa untuk teman-teman tanpa melalui UAS atau tetap harus ada UAS. Kemudian, terima kasih teman-teman, kalau saya lihat sih sudah mengisi kelompoknya ya. Jadi, kayaknya terakhir saya cek dari 17 orang, itu yang ngisi udah 16. Cuman saya nggak ngecek sih yang satu orang itu siapa. Nanti silahkan dilengkapi dulu, kemudian hari ini akan saya jelaskan kira-kira bagaimana mekanisme untuk pengerjaannya, tapi secara garis besar karena kita lebih banyak kelas asinkronusnya, jadi tinggal dua pertemuan tatap muka ya berarti antara UAS dan juga yang pertemuan ke-15 itu. Cuman UAS itu kan tentatif ya, nanti mungkin saja seperti UTS, jadi nggak ada tatap mukanya. Jadi nanti teman-teman hanya mengumpulkan misalnya program atau laporannya. Kemudian di pertemuan ke-15 nanti kita akan agendakan presentasi dan juga di pertemuan ke-13, 14 akan berbeda dari kelas kita waktu NLP. Jadi karena di sini kita nggak ada tatap muka lagi, nanti teman-teman dimohon untuk mengirimkan progres laporannya di pertemuan ke-13 dan 14. Tapi nanti tidak terlalu berat juga ya. Nanti kita lihat bagaimana cara simpelnya dan gimana cara mekanisme pengerjaannya. Jadi nanti di pertemuan ke-13 teman-teman mengupload progres dan di pertemuan ke-14 teman-teman juga akan mengupload progres. Mungkin teman-teman juga sudah lihat ya di slide yang saya bagikan. Ini nanti saya jelaskan juga ke teman-teman. Jadi nanti kita lebih banyak ke diskusi terkait tugas ini ya. Nanti kalau mau ditanyakan bisa langsung juga. Atau kalau misalnya mau mengaplikasikan kayak dua paper lalu juga terserah teman-teman. Kalau misalnya mau mengerjakan itu juga nggak apa-apa. Saya sambil share screen sebentar. Oke. Ini sudah pada tahu ya, linknya kan ada di LMS, silahkan. Jadi tugas kelompok computer vision kita itu kita akan mengimplementasikan dan mengevaluasi proyek computer vision. Sebenarnya sih pada dasarnya mirip sama tugas yang NLP juga. Jadi praktikumnya di sini kita langsung implementasi proyek, di mana proyeknya ini kalau misalnya NLP kita pakai kata-kata atau pakai bahasa alami, kalau di sini kita pakai gambar, video atau objek-objek yang memang berupa vision atau berupa penglihatan ya, bukan dari data numerik atau data bahasa alami gitu. Nah, kemudian deskripsi tugasnya, ini setiap kelompok diminta untuk mengembangkan sebuah proyek sederhana berbasis CV menggunakan metode deep learning. Sebenarnya deep learningnya masih, kalau misalnya teman-teman nggak kuat di Google Colab-nya, bisa menggunakan machine learning aja kalau misalnya deep learning terlalu berat. Atau bisa mengakalinya dengan data yang resolusinya tidak terlalu tinggi gitu ya. Karena kembali lagi kita kan collab-nya itu kan masih collab yang free ya, kita nggak pakai collab yang pro. Jadi daripada memberatkan teman-teman, nanti silahkan dilihat saja arsitekturnya dan infrastrukturnya kira-kira cocoknya untuk yang mana. Nah, misalnya teman-teman bisa menggunakan CNN, YOLO, atau klasifikasi gambar. Untuk pertanyaan saya baca nanti ya, saya presentasi dulu. Kemudian dengan datasetnya terserah teman-teman, kalau ada yang punya dataset sendiri atau dataset private, silahkan dipakai. Tapi kalau misalnya nggak ada, silahkan menggunakan dataset publik. Itu ada banyak banget juga. Di OpenCV ada, di Kaggle ada, silahkan gunakan data-data publik. Kemudian proyeknya teman-teman dapat berupa deteksi objek atau object detection, sudah kita bahas juga. Terus bisa juga klasifikasi citra, bisa segmentasi, sudah kita bahas juga, atau bisa face recognition atau pengenalan wajah. Untuk presensi, untuk macam-macam kan banyak ya, untuk buka aplikasi itu juga bisa. Kemudian terserah teman-teman untuk aplikasi vision apapun, tapi ingat datanya adalah data vision. Jadi antara gambar atau video atau yang memang ya tentang vision, tentang penglihatan gitu ya. Kemudian ketentuan tugasnya ini mungkin teman-teman juga udah ngerti juga sebenarnya. Nanti kalau mau ditanyakan silakan. Jumlah anggota kelompoknya 2 sampai 3 orang per kelompok. Jadi jangan ada yang lebih dari 3, jangan ada yang kurang dari 2 gitu ya. Minimal 2, maksimal 3. Setiap anggota wajib berkontribusi dan dimohon untuk menuliskan log kontribusinya. Jadi nanti misalnya dari 2 orang, si A mengerjakan bagian apanya. Misalnya dia mencari data kemudian dia melakukan data preprocessing, kemudian
Nanti si B mulai melanjutkan untuk membuild model. Setelah membuild model, si B membantu untuk membuat evaluasi. Kemudian A dan B terakhir dia membuat visualisasi datanya gitu atau visualisasi hasil dari prediksinya misalnya. Nah, itu kontribusinya silahkan ditulis. Kemudian durasi pengerjaan kita kurang lebih 4 minggu dari minggu ini. Jadi nanti minggu ini pertemuan ini kita nggak akan full sampai jam 9. Jadi nanti silahkan teman-teman silahkan memulai memikirkan ide kan udah ditaruh ya. Nanti silahkan dipikirkan apakah metodenya mau seperti apa. Karena kalau saya lihat kemarin belum ada yang sudah, oh aku mau pakai metode ini itu belum ada. Nanti silakan teman-teman mulai dipikirkan metodenya apa, kemudian flow-nya seperti apa, workflow-nya seperti apa, hasil akhirnya kira-kira seperti apa kan, dan evaluasi modelnya seperti apa. Nanti silakan mulai dirancang, pakainya nilainya apa gitu. Kemudian progress reportnya, teman-teman harus melaporkan setiap pertemuan di LMS, di mana pertemuan 13, 14, dan juga 15. Jadi nanti di setiap pertemuan saya akan membuat kantong tugas, di mana itu digunakan teman-teman untuk mengupload progress. Progress nanti nggak usah yang gimana-gimana, secukup 1 sampai 2 lembar dalam format PDF aja, itu kontribusinya teman-teman apa ya di tugas tersebut. Terus notebooknya seperti apa, itu aja yang diupload. Kemudian terakhir di pertemuan ke-15 akan ada presentasi dan laporan akhir itu ya di pertemuan 15. Presentasi dan laporan akhir sebenarnya itu hanya merangkum pertemuan 13 dan 14. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah rapi pencatatannya, nanti pertemuan 15 itu hanya rangkuman. Presentasi kan juga hanya mengambil poin-poin pentingnya ya kayak seperti ini. Maksudnya kayak nggak usah terlalu detail tapi ambil aja yang garis besarnya gitu. Kemudian ini untuk timeline dan deliverables-nya. Jadi silakan teman-teman nanti mengikuti. Jadi yang hari ini ya di pertemuan ke-12, ini teman-teman silahkan penentuan topik, tujuan, metode yang digunakan. Jadi kalau yang minggu waktu UTS saya baca masih ada yang mirip-mirip judulnya atau misalnya temanya masih mirip-mirip, silahkan dipastikan mau mengerjakannya apa. Kemudian dibikin proposal singkat aja kayak 1 sampai 2 halaman, silahkan dikerjakan. Itu kira-kira apa yang teman-teman lakukan kayak latar belakangnya apa, tujuannya apa, terus kira-kira metode yang akan teman-teman gunakan apa. 1 sampai 2 halaman saja, tidak usah banyak-banyak. Kemudian itu nanti dikerjakan di hari ini dan diupload di pertemuan ke-13. Nah, pertemuan ke-13 itu teman-teman sudah mulai sambil pengumpulan dan eksplorasi data, juga pengembangan metode awal. Pengembangan model awal itu maksudnya adalah kan teman-teman kan melakukan eksplorasi data ya. Dan dalam eksplorasi data kan belum tentu model yang teman-teman tempel itu sesuai atau belum tentu parameter-parameter yang teman-teman pakai itu sesuai. Jadi model awal itu maksudnya sebelum teman-teman hyperparameter tuning, sebelum teman-teman memperbaiki model teman-teman atau sebelum misalnya eh, modelnya belum ideal gitu. Jadi masih pertama kali running kira-kira hasilnya seperti itu yang dilaporkan. Nah, kemudian apa yang disampaikan? Yang disampaikan adalah notebook eksplorasi data dan juga laporan progresnya. Laporan progresnya itu laporan progres dari pertemuan hari ini. Jadi nanti teman-teman silahkan bersama kelompoknya mulai disusun proposal singkatnya 1 sampai 2 halaman saja. Jangan lupa kontribusinya ditulis juga, si A mengerjakan apa, B mengerjakan apa, C mengerjakan apa. Begitu. Kemudian di pertemuan ke-14, nah teman-teman akan memperbaiki model awal yang sudah dibuat. Jadi dari model yang di pertemuan ke-13 silahkan disempurnakan. Kemudian jika memang teman-teman sudah merasa itu sudah oke, lossnya sudah kecil, terus kemudian kayaknya udah prediksinya udah oke nih, atau object detectionnya udah oke nih, silahkan dilakukan penghitungan evaluasi. Nah, evaluasinya silahkan nanti dihitungnya pakai apa, akurasinya, atau recall-nya, atau presisinya. Silahkan dicari evaluation matrix yang paling sesuai, dan kemudian laporkan progresnya dan juga notebooknya berarti notebook model evaluasi ya, nanti saya perbaiki. Jadi sesuai di pertemuannya. Kemudian yang ke-15 itu adalah presentasi kelompok, di mana presentasi kelompok berarti kan hanya merangkum ya dari pertemuan 12 sampai 14. Silahkan dibuat di presentasinya silahkan 7 slide juga kayaknya udah cukup, atau 10 slide maksimal. Kemudian laporan akhir juga tinggal mengambil dari pertemuan 12, 13, 14 ya. Silahkan dikumpulkan dalam maksimal 7 halaman. Begitu, itu maksimal 7 halaman. Teman-teman cuma ngerjain 5, 4 kalau memang itu sudah menggambarkan. Kalau sudah memang lengkap ya nggak apa-apa gitu. Kemudian untuk format laporan akhirnya ini ya, format PDF-nya dia maksimal 7 halaman. Halaman pertama udah pasti judul dan anggota kelompok itu tuh udah termasuk 1 halaman ya, berarti teman-teman tinggal mengerjakan 6 lagi. Nah, 6-nya tuh apa aja, latar belakang tujuan, dataset yang digunakan apa, silakan dijelaskan. Misalnya dataset yang digunakan adalah si Varten untuk
object detection apa gitu, silakan dijelaskan. Kemudian metodenya apa, CNN, YOLO, atau teman-teman punya metode lainnya, silakan digunakan. Kemudian implementasi, implementasi itu arsitektur dari model atau algoritmanya, silakan ditulis. Kemudian hasil dan evaluasinya seperti apa, jadi menciptakan akurasi sebesar berapa gitu-gitu gitu. Kemudian visualisasi hasil adalah perbandingan dari citra tersebut sebelum diproses sampai citra tersebut jadi sesuatu yang diproses, misalnya object detection. Untuk mendeteksi apa ya, untuk mendeteksi pakaian, pakaian khususnya lagi pakaian kemeja. Nah, nanti dilihat yang gambar sebelumnya sama yang gambar sesudah dilakukan object detection gitu. Jadi ada perbandingan. Kemudian kesimpulannya adalah ya paling kesimpulan kan paling biasanya hanya satu paragraf ya, satu paragraf singkat. Jadi kira-kira teman-teman menyimpulkan apa dari hasil itu. Kemudian jangan lupa selalu tuliskan referensi seperti biasa karena itu ya setiap pekerjaan kita itu kan kita harus meng-acknowledge sesuatu dari yang orang lain berikan ke kita gitu. Jadi berilah di referensinya. Kemudian yang terakhir juga yang penting adalah kalau kontribusi di mana tadi itu ya misalnya A mengerjakan apa, ditulislah dia bagian apa. Apakah dia bagian memberikan ide, atau dia bagian pengumpulan data, atau dia bagian eksplorasi data, silakan ditulis. Kira-kira laporan akhirnya seperti itu. Nah, kemudian untuk aturan presentasi kelompoknya, presentasi kelompoknya durasi per kelompok kita hanya 10 menit karena kalau nggak salah nanti kita lihat ya saya lupa ada 6 atau 5 atau 7 kelompok ya. Nah itu nanti durasi per kelompoknya hanya 10 menit. Nanti kita lihat tentatif ya 10 menit itu apakah sudah sama pertanyaan atau tidak. Makanya slide-nya nggak usah banyak-banyak dikit aja. Kemudian apa aja yang dipresentasikan? Yang pertama tujuan dan latar belakang proyek. Misalnya kemarin ada nggak sih yang mendeteksi object detection untuk helm proyek ya? Saya lupa sih ada di kelas ini atau bukan. Itu nanti ditulis aja kayak tujuannya itu apa, terus latar belakangnya itu apa. Ada project itu tuh latar belakangnya apa, dijelasin aja secara singkat. Kemudian penjelasan metode dan juga arsitektur dari modelnya. Nah, penjelasan metode kan nanti teman-teman menjelaskan ya metodenya itu menggunakan model apa, yang mana itu merupakan algoritma apa misalnya gitu. Nah, arsitekturnya misalnya menggunakan CNN, berarti dia terdiri dari berapa hidden layer, dia terdiri dari activation functionnya apa, nanti silahkan dijelaskan di arsitekturnya. Kemudian hasil evaluasi model juga dijelaskan oleh teman-teman, jadi menghasilkan akurasi sebesar berapa, kemudian itu apa maksudnya akurasi segitu tuh, apakah itu sudah baik, apakah itu masih kurang baik, jika memang masih kurang baik, kira-kira kendalanya di mana? Apakah teman-teman ada kendala di data preprocessing, ataukah teman-teman ada kendala di eh, infrastruktur running yang kurang memadai atau bagaimana silakan dijelaskan. Kemudian ada visualisasi hasil, di mana visualisasi hasil yang tadi itu ya perbandingannya. Jadi contoh citra ini sebelum dilakukan object detection, kemudian setelah dilakukan object detection, seperti itu. Dan pembagian tugas timnya juga silahkan dipresentasikan. Nah, presentasi kan bisa hanya dari 5 ya, 5 sampai 8 slide lah mungkin cukup. Nanti jadinya satu kelompoknya hanya kurang lebih 10 menit aja gitu. Kemudian dari saya tools rekomendasinya, cuman kalau misalnya teman-teman mau pakai di luar ini juga nggak apa-apa. Cuman kalau dari saya pakai MATLAB juga bisa ya sebenarnya. Cuman kalau teman-teman pengen yang memang banyak banget library-nya dan memang sudah siap pakai, biasanya ada Python di Google Colab atau Jupyter Notebook. Silahkan pilih salah satu. Seperti biasa, jangan hilangkan hasil outputnya. Kemudian library yang biasanya digunakan itu ada PyTorch, TensorFlow, OpenCV, itu silahkan teman-teman gunakan. eh Silahkan ya nanti dieksplorasi. Paling mudah sih biasanya TensorFlow untuk yang pemula. Kemudian silahkan membuat hasil visualisasinya menggunakan Matplotlib dan juga untuk machine learning deep learning-nya silahkan menggunakan Scikit-learn. Itu ini paling biasa ya library yang paling sering kita gunakan silahkan pakai ini. Tapi kalau misalnya teman-teman ada lainnya atau mau menggunakan OpenCV semua dari OpenCV ya nggak apa-apa juga. Tapi OpenCV juga isinya kayak gitu juga sih sama aja sebenarnya gitu. Kemudian seperti biasa ini referensi dan selesai. Kira-kira tugasnya seperti itu. Nanti kita mulai di hari ini. Silakan teman-teman secara berkelompok mengerjakan itu ya tadi 1 sampai 2 lembar aja. Nanti diuploadnya di pertemuan ke-13 akan saya bikin kantongnya. Kira-kira dari saya hari ini itu. Apakah ada yang dipertanyakan? Kita sambil lihat ini ya yang kelompoknya ya. Oh ada 6 kelompok. Ini ada 6 kelompok. Sebentar, orangnya udah 17 belum? Orangnya masih 16 ya. Nanti silakan satu lagi siapa silakan mengisi antara di kelompok 5 atau di kelompok 1.
Begitu. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu terkait tugas? Oh, pakai ini Mas Dimas ya. Kalau mau pakai pre-train model sangat bisa, sangat boleh. Jadi lebih memudahkan dan mengurangi waktu training ya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Bu, mau tanya Bu. Hmm? Jadi kemarin kan saya lihat di spreadsheet yang nilai dari hasil UTS Computer Vision Hmm? itu kan ada judul proyeknya teman-teman juga Bu. Hmm. Nah di sini dari kelompok kami itu ada yang sama Bu Nah judul. itu saya juga tadinya makanya apakah itu memang sama? Tapi itu hasil UTS-nya ya Mas. Saya kan untuk UTS-nya kan saya nggak tahu teman-teman mengerjakannya gimana. Tapi tadi itu mungkin setelah ini nanti silahkan dibahas lagi antara teman kelompok itu, tapi dibikin sedetail mungkin. Jadi misalnya itu kan tadi kan yang Mas Rehan bilang kan mirip ya. Tapi itu yang masker wajah ya Mas? Yang apa ya? Ya betul Bu, Mas Ya iya deteksi ya. untuk masker wajah betul. Nah itu nanti silahkan di breakdown sampai ke metodenya apa. Siapa tahu yang kelompok lain itu metodenya beda gitu. Makanya saya nggak mau ngejudge di awal gitu. Kira-kira gitu gimana Mas Rehan? Boleh Bu. Berarti untuk sementara ini judulnya tetap sama gitu Bu ya. Tinggal nanti Mm-mm. nentuin metodenya beda apa enggak gitu enggak? Mm-mm. Nanti kan kelihatan beda di metode dan dataset gitu. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama nanti di pertemuan ke-13 silahkan diupload. Jika memang ada indikasi memang harus sama persis, nanti saya infokan melalui Mas Rehan, salah satunya harus ganti gitu ya. Begitu. Ada lagi kah? Dan ini ya, tolong yang belum ada kelompoknya siapa ya? Saya nggak hafal orang-orangnya. Nanti tolong dicek lagi ya yang belum ada kelompoknya. Bisa masuk di kelompok 1 atau kelompok 5. Begitu. Nanti silahkan setelah ini teman-teman berdiskusi sesuai kelompoknya. Kan ada kontaknya masing-masing ya dari per kelompok ya. Nah itu silahkan nanti dibahas dulu sama anggota kelompoknya tadi itu dirincikan lagi metodenya apa, datasetnya apa untuk pembeda ya sama teman-teman nanti kelihatan kan kalau misalnya harus sama persis berarti saya harus info ke teman-teman harus ada yang diganti. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi kah yang harus diperjelas lagi teman-teman? Mau pakai pretend model, mau pakai transfer learning, mau pakai one shot learning, nggak apa-apa. Yang penting silahkan dilakukan aja. Maksudnya cari-cari aja papernya, yang papernya codingannya udah ada, atau misalnya teman-teman cari dari ChatGPT atau dari Gemini, nanti silahkan cari kira-kira yang papernya pernah mengerjakan itu. Jadi nanti teman-teman ada gampang cari landasan referensi itu gampang. Gitu. Ada lagi kah? Nanti untuk diskusinya silahkan langsung sendiri aja ya, maksudnya tanpa tanpa Zoom ini. Atau kalau mau tetap mau di Zoom juga nggak apa-apa sih. Terserah mau tetap ada di Zoom untuk diskusi atau mau diskusi masing-masing teman-teman. Oke, mungkin itu dulu ya kalau udah nggak ada lagi ya. Apakah ada lagi? Belum ya kayaknya ya. Nanti berarti kita ketemu lagi di pertemuan ke-13 tapi asinkronus. Nanti kalau misalnya ada indikasi yang judulnya mirip-mirip lagi bahkan sampai metodenya sama persis, nanti saya akan menginfokan ke ketua kelasnya gitu ya. Tapi kalau misalnya ada pembedanya entah datasetnya atau metodenya ya nggak apa-apa. Yang penting nggak sama persis gitu. Kayaknya itu aja dulu dari saya. Kalau misalnya teman-teman udah nggak ada lagi yang ditanyakan, nanti berarti silahkan habis ini diskusi bersama kelompoknya. Jangan lupa dibikin 1 sampai 2 halaman aja ya, nggak usah banyak-banyak. 1 halaman juga nggak apa-apa, cuman kayak inti-intinya aja. Mungkin itu aja sih dari saya hari ini. Mohon maaf jika ada yang terlewat tersampaikan atau ada yang luput. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Nanti kita ketemu lagi berarti di pertemuan ke-15 yang tatap muka.
itu sekalian langsung presentasi ya. Dan presentasinya waktunya hanya 1 hari karena minggu depannya sudah UAS. Kira-kira seperti itu. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Selamat malam teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih Bu. wabarakatuh. Oke, Ya, saya Kak. akhiri ya. Silakan kerjain kelompok masing-masing ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat Ya, malam. sama-sama.